Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah ya dalam mengawal masyarakat ini yang perlu perjuangan atas hak-haknya mereka. Yang selama ini kalau menurut tim kami selaku kuasa hukum harus benar-benar didolimi ya. Dari awal proses pelaporan, penyidikan ini tidak ada transparansi dan adanya unsur penekanan. Seolah-olah ada kriminalisasi lah di sini. Kalau mereka secara pure, secara murni, kenapa hanya 2 orang ini yang dijadikan laporan, yang dilaporkan? Sementara itu tanah ada 100 lebih warga ditinggal di situ. Nah, unsur di situlah dan beberapa pasal yang dulu diterapkan 385 dan 167 telah terbantahkan 385-nya tidak terbukti dan 167 itu dipaksakan. Kenapa dipaksakan? Kalau lihat dari fakta-fakta persidangan, tidak ada satupun saksi yang mengatakan bahwa tanah itu kapan dia memasuki si terdakwa ini di tempat tersebut. Tidak yang tahu, hanya tahu mereka sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ, beranak cucu lah di situ. Tiba-tiba muncul 2019 ada HGB dan mengusir warga tanpa memberikan kompensasi. Sementara mereka punya hak garap di situ. Sejauh mana negara melindungi rakyatnya? Dalam hal ini hak-hak masyarakat yang bodoh ini dan pemerintah sekali kenapa tidak pernah memberikan pengertian pendidikan hukum bahwa hak mereka yang sudah 20 tahun punya hak prioritas untuk mendaftarkan hak tersebut. Nah ini masyarakat bodoh ini jangan dibodoh-bodohin terus. Nah, sekarang masyarakat bergulir, insya Allah kami tetap berjuang untuk membebaskan kedua terdakwa ini yang tidak salah. Di dalam 167 ayat 1 itu harus jelas apa dikatakan pengertian memasuki, pengrusakan, memiliki, ingin niat memiliki. Ini semua tidak ada unsur tersebut. Mereka masuk ke lahan tersebut adalah tanah negara yang masih hutan belukar. Betul. Kedua, mereka tidak pernah merusak tanah tersebut. Dan yang paling inti, kalau mereka itu tanah milik dari perusahaan itu harus ada tanda-tanda, ada patok, ada pemberitahuan. Bahkan saat di persidangan, Chin Peri sebagai pemilik tidak tahu letak batas tanah dan di mana letak tanah itu tidak tahu dalam persidangan. Itu yang ngoceh itu Agus Abaludin yang diberikan kuasa katanya. Padahal ini seorang polisi aktif, tidak sesuai dengan undang-undang kepolisian maupun kepolisian. Itu tidak boleh seorang polisi aktif menerima kuasa yang di luar job desk-nya, job kerjanya. Kenapa membela perusahaan? Satu itu yang kita pertanyakan, seolah-olah ini ada kriminalisasi terhadap masyarakat yang perlu tempat yang layak. Coba kita renungkan dengan nurani. Kita bisa hidup di rumah, hujan, tenang hujan. Kalau mereka diusir di tempat situ tanpa memberikan kompensasi, mau kemana dia? Sementara mereka mau jadi gelandangan. Betul, Pak. Mereka mau tidur di emperan. Tolonglah, Pak. Sementara hak mereka sudah berpuluh tahun di situ, maka pikirlah di situ. Tolonglah perhatikan dari Pemda Kabupaten Purwakarta itu sendiri yang konyol. Kenapa mengeluarkan SK pemberian SK izin permohonan tersebut terhadap tanah kosong? Kenapa kalau memang itu tanah kosong, kenapa saat pengukuran itu tidak pernah terjadi ada tanah? Kalau tahu itu sudah ditempati oleh masyarakat sekian lama dan sekian luas, kenapa harus tanah itu? Kan masih lega, masih luas tanah itu. Berpuluh-puluh hektar kesananya, kenapa harus dipaksakan mengusir masyarakat yang segelintir ini? Kita punya ya warga itu surat keterangan desa dan izin domisili, KTP, KK, itu sebagai masyarakat umum kan yang legal. Sehingga di mana masyarakat itu sebagai masyarakat asing memasuki pekarangan asing orang lain. Kalau yang ujuk-ujuk masuk ke situ oke lah. Ini sudah berpuluh tahun punya KTP di situ, KK di situ, domisili di situ, SKEDA, surat keterangan desa ada. Jadi secara formal itu sudah memenuhi, tinggal mengajukan, memproses. Karena masyarakat itu bodoh dan tidak mengetahui serta pemerintah tidak pernah turun ke masyarakat yang seperti ini memberikan penyuluhan hukum mengenai pertanahan, ya akhirnya seperti ini selalu timbul persoalan di masyarakat. Mungkin itulah untuk sementara kami yang maaf Pak, yang kedua tadi Bapak menyebutkan 2 orang tadi yang dijadikan tersangka. Itu siapa aja Pak? Yaitu Pak Akhirudin, Pak Sarman. Ya maaf Pak Sarman, tolong tanggapannya Pak Sarman mengenai permasalahan ini. Oh jadi Bapak jadi habis di kasus kan sih? Di kasus penyerobotan tanah. Ya. Harapan Bapak bagaimana? Bapak kan udah menyerahkan kuasa hukum kepada Pak ini untuk grupnya WRC. Harapan Bapak ke depannya bagaimana Pak? Harapannya? Ya, kami akan tetap terus yang
Ya kami mah harus diminta ganti yang layak lah, seperti yang lain gitu. Jangan seenaknya gitu kan, bayar 3 juta, entah direlokasikan kemana kan gitu. Kami kan kebagian 10 juta katanya, mau dikasih sertifikat, tapi itu belum jelas Sampai hari sertifikatnya. ini Ya juga iya, nah, kami juga belum tahu warnanya seperti apa sertifikat tuh, lokasinya di mana itu belum tahu. Saya menambahkan juga bahwa sesuai dengan fakta persidangan 2015 ya Pak, Iya, iya. ada suatu komitmen antara warga dengan Sama perusahaan. perusahaan. Nah itu perusahaan akan memberikan luas tanah 100 meter dengan tipe bangunan Tipe 36 Ya. dan dilokasikan di tempat yang sudah siap huni. Ya. Ini tidak pernah terjadi, tidak pernah ada. Makanya masyarakat bertahan di situ sampai tes darah penghabisan, mereka akan tetap tinggal di situ. Karena mereka juga punya hak loh sebagai warga negara atas tanah pertiwinya, itu punya hak. Hanya secara de jure memang mereka secara administrasi tidak memiliki, tapi secara fakta mereka sudah berpuluh-puluh tahun di situ. Jadi tolonglah dihargai hak warga negara Indonesia itu. Jangan hanya oligarki yang dilindungi terus, masyarakat seperti inilah. Toh perusahaan tidak akan rugi dengan memberikan kompensasi sekecil itu pada masyarakat. Ini kan tidak pernah dilaksanakan oleh perusahaan. Hanya perusahaan mengiming-imingi dan uang 1 juta rupiah. Cukup dengan apa hidup 1 juta rupiah harus pergi dan tinggal di tempat tersebut yang sudah puluh tahun mereka tempati. Dan itu merupakan tempat tinggal dan tempat penghidupan mereka. Tempat bercocok tanam mereka, tempat mata pencaharian mereka. Bagaimana ini kalau memang mereka harus diusir begitu saja oleh perusahaan? Hebat benar itu perusahaan.